Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 1706 sampai bab 1710. Ye Junlin adalah orang terakhir yang berangkat, tetapi yang pertama tiba. Sapu ribuan pasukan, Ye Junlin tiba-tiba menyapu kaki kanannya. Boom, arus udara yang menakutkan meledak ke arah musuh. Engah, engah, engah. Musuh meledak satu demi satu, hancur menjadi kabut darah. Dalam sekejap, ribuan prajurit musnah, his. Pukulan sederhana, tapi kedua belah pihak tersentak. Dia berhenti tiba-tiba. Ye Junlin, bukankah ini terlalu menakutkan? Apakah dia benar-benar percaya diri dalam serangan frontal? Daxia terinspirasi dan terkejut. Ye Junlin seperti dewa pembunuhan yang datang ke dunia, bergegas ke depan untuk membunuh. Engah, engah, engah. Di bawah serangan dahsyatnya, mayat-mayat menumpuk di jalan kemanapun dia lewat. Darah mewarnai bumi menjadi merah, bau amisnya pun semakin menyengat. Ye Junlin seperti binatang buas kuno, tak terhentikan dan menghancurkannya sepenuhnya. Di tangannya, para pejuang ini tidak berbeda dengan orang biasa. Semuanya meledak dengan satu pukulan, jadi bagaimana jika Anda memiliki banyak orang? Di mata saya, mereka tidak lebih dari semut, tendang ke bawah dan hancurkan sebagian sampai mati. Keganasan Ye Junlin sangat menyentuh hati semua orang. Mereka meraung dan menyerang, meskipun lawan memiliki jumlah yang cukup. Di bawah kepemimpinan Ye Junlin, pasukan mereka membantai kelompok musuh secara sembarangan. Mengganggu secara paksa formasi musuh, semakin sering mereka bertarung, semakin berani mereka jadinya. Sebaliknya, pihak aliansi dominatorlah yang lebih kuat dan memiliki lebih banyak orang. Tapi begitu mereka bertarung, mereka benar-benar terpana. Sangat kuat ini, para pemimpin senior aliansi Dominion tercengang. Bagaimana seharusnya Richard bertarung? Kamu adalah komandannya. Semua orang bertanya, rumble, rumble. Pada saat ini, tanah berguncang dari belakang Dominion Alliance, yaitu dari base camp. Segalanya berguncang, seperti gempa besar akan datang. Base camp dipenuhi api dan asap tebal, boom. Pengeboman berlanjut, mengebom base camp berulang kali. Setelah melihat ini, Richard dan yang lainnya tercengang. Sekarang sebagian besar pasukan ada di sini. Bagian belakang berada dalam situasi tanpa pengawasan. Namun meskipun demikian, instrumen dan perlengkapan terpenting dari aliansi dominasi semuanya ada di base camp. Termasuk jenis mecha yang sama yang dikenakan Richard, banyak juga senjata rahasia di base camp. Hal-hal ini mungkin tidak penting bagi para pejuang. Namun ini sangat penting bagi orang awam seperti Richard, atau orang berkuasa yang membutuhkan teknologi modern. Sekarang lihatlah base camp yang berubah menjadi lautan api. Saya khawatir semua aset aliansi dominan akan hancur. Sialan, teriak Richard marah. Mesin rahasia dan senjata di dalamnya sangat penting baginya. Ini sangat penting untuk masa depannya. Ada yang hilang, dan laboratorium misterius nomor 1 di kerajaan elang perang di belakangnya harus menyalahkannya. Adapun orang yang mengebom markas aliansi dominator adalah 400.000 tentara yang dipimpin oleh Ye Junlin. Ye Junlin memerintahkan mereka untuk mengambil jalan memutar dan mengepung mereka dari belakang di teater barat. Mereka semua adalah umpan meriam dalam pertempuran jarak dekat. Tapi bertarung dari jarak jauh berbeda, biarkan mereka bersinar dengan senjata modern. Benar saja, hasilnya luar biasa. Itu juga dapat memblokir jalan keluar pasukan aliansi dominator. Bunuh aku, kumpulkan semua orang kuat dari surga ke-6 dan bunuh pemimpinnya terlebih dahulu. Biarkan aku melihat seberapa kuat dia. Richard menjadi gila. Segera, orang-orang kuat yang mendominasi ke-6 langit aliansi berkumpul. Padat, jumlahnya di luar imajinasi, dominasi distribusi orang-orang kuat di surga ke-6 aliansi. Utara, 11, wilayah selatan, 38. Tapi sebenarnya ada 300 orang di wilayah barat. Ini benar-benar tidak terbayangkan oleh siapapun. Terutama yang ada di kota Wushuang.
mereka bangga dengan orang kuat dari surga ke-6. Tapi ada 300 orang di sini, ini tidak termasuk Richard, yang menggunakan mekanisme untuk meningkatkan efektivitas tempur dan mencapai kekuatan tingkat ke-6. Semua dijumlahkan, setidaknya 305, tujuan misimu hanya satu, membunuh Ye Junlin. Richard berteriak dengan mata merah. Sejak perjanjian antar dewa, Ye Junlin jelas menjadi orang pertama yang menerima perlakuan seperti itu. Mereka diincar oleh 300 orang kuat dari tingkat ke-6. Tidak, bahkan sebelum perjanjian para dewa, akan sangat sulit menghadapi situasi seperti ini. Mereka menjadi sasaran oleh 300 orang kuat dari surga tingkat 6 pada saat yang bersamaan. Status macam apa ini? Bunuh 300 orang kuat dari tingkat 6 dikirim seketika, menargetkan Ye Junlin. Ini, ketika dia melihat ada 300 orang kuat dari surga ke-6 di sisi lain. Li Taisan dan yang lainnya tercengang. Apakah ini terlalu kuat? Jumlah total mereka di surga ke-6 kurang dari 20. Bagaimana cara melawannya? Saudaraku, ayo bertarung bersama dan bertarung. Ye Junlin tersenyum, jangan khawatir. Serahkan ini padaku. Ayo, di jalan Daxia, mari kita cari tahu siapa ayahnya. Menghadapi ketiganya seorang pria kuat dari level 16, Ye Junlin menolak mundur dan melakukan serangan balik. Mencari kematian, segera, Ye Junlin bertarung sengit dengan 300 tuan. Orang-orang kuat dari surga ke-6 masih berbeda dari pejuang lainnya. Sangat kuat, 300 orang bersama-sama, lebih kuat. Jika 300 orang ini ditempatkan di depan, mereka pasti akan membuat seluruh zona teater barat setara. Hanya saja di pertarungan sebelumnya, orang-orang besar ini tidak mau memimpin. Lagi pula, jika Anda memiliki status dan status, siapa yang ingin maju ke depan dan menjadi tentara? Ini adalah pertama kalinya orang-orang kuat dari level 360 bergabung. Alasannya adalah Ye Junlin membuat mereka marah. Sejak awal pertempuran ini, semua orang mengira Ye Junlin akan mati. Kakak ipar, tunggu, kakak ipar harus menang. Xiao Qin mengangkat bendera naga dan berdoa dalam hatinya. Ayo, hancurkan bendera itu untukku. Orang Daxia menyukai hal simbolis semacam ini, mengira itu adalah keyakinan dan kemauan mereka. Itu konyol, perintah Richard, segera. Banyak orang kuat dari surga ke-5 bergegas ke puncak gunung. Daxia dalam bahaya, semua orang menunggu dengan tenang. Menurut berita terbaru, kedua belah pihak telah bertarung. Tahukah kamu, ada lebih dari 300 orang kuat di surga ke-6 di sisi lain, dan lebih dari 5.000 orang kuat di surga ke-5, mereka juga kuat, tidak bisa menghentikannya. Sama sekali tidak bisa menghentikannya, diperkirakan dalam waktu 1 jam, garis pertahanan ke-5 di wilayah barat akan ditembus, dan seluruh Great Xia akan berada di kaki musuh. Bau kegagalan meresap ke setiap sudut Great Xia. Ada pemandangan dekadensi dan kemunduran di mana-mana. Bahkan Yan Longwei tidak berani berbicara. Hahaha, Daxia akhirnya berakhir, kita akhirnya melihat hari ini. Berapa tahun Daxia menindas kita di Dongfangzhou, sekarang dia akhirnya akan dihancurkan. Daxia hancur, kita harus merayakannya, ayo, buruan adakan acara. Negara-negara di luar negeri begitu heboh hingga mengadakan berbagai perayaan. Keluarga Li dan Zhao dari kerajaan elang perang. Nikmati hidup menjadi master setiap hari. Semua orang sangat senang melihat Daxia dalam kesulitan. Segera setelah wilayah barat selesai, Daxia akan berakhir. Kami akan membawa kakek nenek saat itu, bagaimana jika Daxia belum berakhir? Zhang Wentao tersenyum, jika Daxia belum berakhir, saya akan makan kotoran. Orang-orang di seluruh dunia menjelek-jelekkan Daxia. Bagaimanapun, itulah kebenarannya, kesenjangan antara kedua belah pihak terlalu besar. Semut tidak bisa mengguncang gajah, belum lagi jumlah gajah lebih banyak dibandingkan semut. Ini adalah hal yang paling menakutkan, tidak ada yang percaya bahwa wilayah barat bisa dipertahankan. Seluruh pasukan benar-benar musnah dalam waktu 1 jam. Pertempuran telah dimulai, hampir semua orang di dunia memperhatikan pertempuran ini. Setengah jam berlalu, pertempuran berlanjut.
1 jam berlalu, pertempuran berlanjut. Saat ini, kebanyakan orang tercengang, belum menyelesaikan pertempurannya. Ini menunjukkan bahwa sisa-sisa Daxia sangat ulet dan dapat bertahan selama 1 jam. Mereka akan dihancurkan dalam waktu 2 jam. Waktu berlalu, 2 jam berlalu, pertarungan belum berakhir. Terkejut, sangat mengejutkan, setelah bertahan selama 2 jam, itu sudah melampaui batas. Apakah ada sesuatu yang tidak terduga? Tidak mungkin, apapun yang terjadi, tidak akan ada perubahan. Hanya saja mereka keras kepala. Daxia terkenal dengan kegigihan dan kerja kerasnya. Mari kita tunggu dan lihat, kebanyakan orang di dunia mereka semuanya memperhatikan pertarungan ini dengan nafas cepat, menunggu hasilnya. 3 jam, 4 jam, 10 jam penuh telah berlalu. Pertempuran di wilayah barat belum berakhir, dan pemandangannya semakin besar. Area dalam radius ribuan mil terkena dampaknya. Pertempuran ini sangat brutal. Apa yang terjadi? Bagaimana orang-orang di Daxia bisa melawan Dominion Alliance? Lebih dari 300 orang kuat dari surga tingkat 6, yang akan mati tanpa kematian, bagaimana mereka mungkin bisa menahannya? Mungkinkah bantuan luar negeri dikirim? Kekuatan Daxia lebih dari ini. Tak hanya negara luar negeri saja yang bingung. Bahkan Yan Longwei pun bingung. Menurut yang mereka ketahui, hanya ada sedikit orang di Daxia. Tidak ada yang bisa mereka lakukan jika mereka ingin mendukung kami. Eksistensi macam apa pasukan aneh ini? Bisakah kamu melawan musuh yang 100 kali lebih kuat darimu dalam jangka waktu yang lama? Apakah memang ada harapan? Pertarungan itu berlangsung hampir 12 jam. Medan perang barat benar-benar seperti neraka. Kedua belah pihak menderita banyak korban. Pada awalnya, semua orang kuat dari surga ke-6 membunuh Ye Junlin. Kemudian, orang kuat yang tersisa dari surga ke-6 dan lebih dari 5.000 surga ke-5 semuanya pergi untuk membunuh Ye Junlin. Kekuatan bertarung orang-orang kuat ini sangat menakutkan. Jika dikumpulkan bersama, itu sungguh menghancurkan. Tapi yang tidak diharapkan siapapun adalah Ye Junlin tidak bisa menghentikannya. Tak hanya itu, ia juga melindungi di depan bendera naga Daxia dan tidak membiarkan siapapun mendekati radius 100 meter di sekitar Xiaoqin. Pada awalnya, kedua belah pihak saling menyerang, tetapi kemudian semua orang mengetahuinya. Ye Junlin sendiri yang menekan dan memukuli mereka. Dia seperti dewa kuno yang turun ke bumi. 1 jam, 2 jam, waktu berlalu, dan orang-orang kuat dari surga ke-5 dan ke-6 yang mendominasi aliansi jatuh satu demi satu. Bunuh, 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 Ye Junlin meninju masing-masing dan matanya menjadi merah. Biarpun orang kuat lawan dari surga ke-6 dan ke-5 ada di mana-mana, tapi Ye Junlin mengalahkannya sendirian. Pertempuran itu berlangsung selama 12 jam. Dari siang hingga malam, selalu. Tidak pernah berhenti sedetik pun, Ye Junlin berlumuran darah, dan darah itu ditumpahkan berulang kali. Bahkan tanah di kawasan ini sudah lama berubah menjadi merah darah. Ada tempat yang tidak rata di mana darah akan menumpuk di sungai. Plop, saat orang terakhir terjatuh, Ye Junlin sendirian membunuh semua orang kuat di surga ke-5 dan ke-6 yang mendominasi aliansi. Tentu saja, kecuali Richard yang memimpin dari belakang. Eksistensi seperti dewa, satu orang bisa mengalahkan 10.000 tentara. Dia melakukannya, bendera naga Daxia masih berkibar. Tapi aliansi dominator diam. Semuanya sudah dipoles. Para pejuang yang mendominasi aliansi secara bertahap menghilang. Yang pertama adalah kehancuran total orang-orang kuat dari surga ke-5 dan ke-6. Lambat laun prajurit lain berjatuhan satu demi satu. Di bawah kepemimpinan seseorang, pasukan Daxia yang luar biasa menyapu segalanya dengan momentum yang luar biasa. Terlalu kuat, Richard tidak dapat membayangkan pasukan aliansi dominator dihancurkan oleh satu orang. Pertempuran berlanjut, 3 jam kemudian. Aliansi dominasi sepenuhnya musnah, ratusan ribu orang semuanya terjatuh. Namun Daxia juga mengalami kerugian besar, 3/4-nya meninggal. Sebagian besar sisanya juga dipenuhi memar, Li Taisan, Lei Baiqing dan yang lainnya sedang sekarat.
Tolong, tolong, cepatlah, ada suara-suara yang meminta bantuan di seluruh pegunungan dan dataran. Ye Junlin memiliki wajah dingin dan maju selangkah demi selangkah. Kini hanya Richard dan para pemimpin senior lainnya yang tersisa dalam aliansi dominan. Setelah melihat situasinya tidak tepat, Richard dan yang lainnya melarikan diri. Ye Junlin mengejar sampai ke belakang dan bergabung dengan pasukan berkekuatan 400.000 orang. Mereka masih belum bisa menyusul Richard. Mesia yang dikenakan Richard dan lainnya memiliki fungsi pesawat terbang dan juga memiliki teknologi siluman. Lolos dari semua jenis deteksi radar, oke, tidak masalah berapa banyak orang yang melarikan diri. Ye Junlin tidak mengambil hati. Bagaimanapun, zona teater barat telah menyatakan kemenangan. Dia sangat ingin berterima kasih pada orang tua itu sekarang. Tanpa lelaki tua itu, dia tidak akan sekuat itu. Tidak ada masa depan bagi Daxia, meski itu berlangsung sedikit lebih lama. Dan Ye Junlin berlumuran darah, tapi yang menakutkan adalah Ye Junlin tidak terluka sama sekali. Siapa yang bisa membayangkan pertempuran besar tanpa dia terluka? Dia berbeda dari sebelumnya, saya bisa menang sebelumnya. Namun pada akhirnya, Ye Junlin terluka parah bahkan meninggal. Tapi sekarang saya tidak terluka sama sekali. Setelah kembali ke medan perang, Ye Junlin menemukan Xiao Qin. Xiao Qin menahannya selama lebih dari 10 jam, dan semua orang mati rasa. Kami menang, Daxia menang, semua orang menangis kegirangan. Kemenangan ini diperoleh dengan mengorbankan nyawa mereka. Dimenangkan dengan susah payah. Ngomong-ngomong, di mana Jefferson, bocah ini? Ye Junlin tiba-tiba menyadari bahwa Jefferson hilang. Tidak. Mungkin tidak ada yang peduli padanya selama pertempuran sebelumnya dan membiarkan anak ini melarikan diri. Baru kemudian yang lain bereaksi. Jangan salahkan siapapun. Selama pertempuran yang berlangsung lebih dari 10 jam, tidak ada yang memperhatikan Jefferson. Lari, baiklah, bagus, tapi kamu harus mengerti bahwa aku bisa menangkapmu sekali atau 2 kali. Saat perang selesai, aku akan pergi ke kerajaan perang Elang secara langsung dan menangkapmu di depan semua orang di kerajaan Elang perang. Tangkap aku kembali. Kamu tidak akan pernah lepas dari tanganku, Ye Junlin. Ye Junlin mencibir, Raja, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Semua orang bertanya, saya akan mendukung zona perang timur. Saya khawatir Xiao Feng dan yang lainnya tidak akan bertahan lama. Ye Junlin tidak tinggal lama. Segera menuju ke zona perang timur. Zona teater timur juga sangat penting. Mungkin ancamannya lebih besar. Lagi pula, letaknya sangat dekat dengan ibu kota. Seluruh dunia memperhatikan pertempuran di zona teater barat ini. Itu telah berlangsung selama 15 jam penuh. Tapi semua orang melihat bendera naga Gritsia masih berkibar. Medan perang dipenuhi asap dan lautan api di mana-mana. Sepertinya langit pun diwarnai merah, namun pertempuran akhirnya berakhir. Daxia bertahan selama 15 jam, tak terbayangkan. Betapa kuatnya kemauan yang memungkinkan mereka bertahan begitu lama. Bagaimana dengan akhirnya? Apa akhirnya? Apakah Gritsia Qibing sudah selesai sepenuhnya? Selanjutnya, pasukan aliansi Dominion akan sepenuhnya memasuki wilayah barat dan menduduki tanah Daxia. Semua orang ingin tahu hasil dari zona teater barat. Tapi beritanya tidak pernah keluar. Tidak ada yang bisa mendekati zona teater barat. Saat ini, Richard dan kelompoknya sedang melarikan diri bersama Jefferson. Ekspresi semua orang sangat jelek, mereka justru kalah. Itu sudah direncanakan sejak lama, gagal mencapai kesuksesan. Tapi wajah semua orang dipenuhi keengganan, ini tidak bisa berakhir seperti ini. Tidak. Kami tidak bisa mengakui kekalahan seperti ini, zona teater timur kami masih ada, dan senjata pembunuh dewa Su Zhengji masih ada, kami masih memiliki kurang dari setengah kekuatan kami. Di sini, kita tidak boleh membiarkan kesempatan ini pergi. Richard adalah orang pertama yang tidak mau, saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Kita harus membalas dendam. Tanya Jefferson. Aku harus mengaktifkan rencana keduaku dan langsung menyerang ibu kota Daxia. Menghancurkan ibu kota Daxia sama dengan kemenangan kita. Segera kirim orang untuk menghancurkan ibu kota,
jalankan rencana keduaku. Cepat, cepat, dengan ini secepat mungkin, sebelum mereka bereaksi. Richard menjadi gila, benar-benar gila. Selain itu, hubungi Su Zengji dan minta dia mengeluarkan semua senjatanya. Katakan padanya bahwa dia akan menyetujui apapun yang dia inginkan, biarkan dia menunjukkan semua kartu trufnya. Dan keluarkan kartu truf terakhir kita, cepatlah, pergi ke laboratorium di Antartika. Richard menjadi gila, semua orang juga menjadi gila. Pada saat ini, mereka ingin bertarung mati-matian. Semua kartu truf yang harus diungkap telah terungkap. Jika tidak berhasil, aku akan menggunakan senjata itu juga. Richard terkesiap, napasnya cepat, tenang, tenang, jika senjata itu dilepaskan, itu akan mengerikan, kita tidak bisa memikul tanggung jawab. Tidak, senjata itu tidak bisa dilepaskan bagaimanapun caranya. Ucapan Richard mendapat tentangan keras dari semua orang. Segera, zona perang timur menerima kabar dari Richard. Li Zengguo, Su Zengji dan pejabat senior lainnya semuanya tercengang. Wilayah barat sebenarnya dikalahkan. Semua pemain utama terkuat di Dominion Alliance dikalahkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Richard memberitahu mereka bahwa teater timur adalah harapan terakhir. Su Zengji diminta mengeluarkan semua senjata dan kartu asnya. Janjikan semua persyaratan kepada Su Zengji. Oke, kalau begitu kamu menandatangani perjanjian denganku, aku akan menariknya. Akhirnya, Su Zengji mengajukan persyaratan dan menandatangani perjanjian, bahkan setelah pihak lain langsung memenuhi sebagian besar persyaratan. Su Zengji setuju dan mengeluarkan semua senjata dan kartu asnya. Cepat, cepat, senjata Su Zengji akan diangkut ke medan perang dalam waktu singkat. Jangan khawatir, kita akan tetap menang. Apa yang akan aku keluarkan kali ini adalah versi yang ditingkatkan dari senjata pembunuh Tuhanku. Ketika saatnya tiba, aku akan bisa membunuh master manapun yang dimiliki lawan. Su Zengji tampak percaya diri. Aku tidak berencana mengeluarkannya. Hal yang menakutkan adalah senjata pembunuh dewa Su Zengji juga memiliki versi yang ditingkatkan. Konon bisa membunuh orang kuat di surga ke-6. Namun belum digunakan secara resmi, lagi pula, tidak ada orang kuat dari surga ke-6 yang menginginkan dia melakukan eksperimen. Setelah mereka menerima berita tersebut, mereka akan melancarkan serangan paling kejam terhadap Xiao Feng dan yang lainnya. Mereka ingin menguasai zona teater timur sebelum Ye Junlin datang. Selain itu, para ahli yang diatur oleh Richard akan segera berangkat ke ibu kota. Kita harus menghancurkan semua institusi besar di ibu kota dan melumpuhkan otak Daxia. Sebaliknya, ini adalah momen paling kritis. Ye Junlin juga menyadari hal ini, dan dia bergegas ke zona perang timur. Ye Junlin berlari secepat yang dia bisa. Namun ketika dia sampai di suatu tempat, dia dihentikan oleh seseorang. Jalan ini diblokir, bersambung.